Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan mengikuti perkuliahan kinematika dinamika. Kinematika adalah merupakan ilmu science of mechanics yang terbagi menjadi dua, yaitu statik dan dinamik. Selanjutnya posisi ilmu kinematik ada pada posisi dinamik, di mana posisi dinamik terbagi dua menjadi kinematik dan kinetik. Selanjutnya, kinematika itu berasal dari kinema, motion atau gerakan. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerakan dalam suatu mechanical system. Kinematika mempelajari tentang gerakan yang disebabkan oleh gaya, seperti posisi, displacement, rotation, speed, velocity, dan akselerasi. Selanjutnya, untuk dalam ilmu kinematika itu ada yang dikenal dengan kinematik pair atau pasangan kinematik yang terdiri dari dua pasangan, yaitu lower pair dan higher pair. Lower pair adalah pasangan di mana bagian kotaknya berupa bidang, contohnya adalah revolve joint, prismatic joint, cylindrical joint, screw joint, planar joint, dan spherical joint. Dan untuk high pair, yaitu bagian kontaknya berupa garis atau titik, seperti contoh pada gambar di bawah, di mana cam joint dan gear joint itu kontak bidangnya ada berupa garis atau titik. Selanjutnya, untuk lower pair itu ada 6, yaitu 6 lower pair. Revolve pair, prismatic pair, screw pair, cylindrical pair, spherical pair, dan planar pair. Keterangan pada masing-masing itu adalah di mana revolve pair itu disimbolkan dengan R, kemudian pair variabelnya adalah delta atau theta. Seperti revolve pair itu delta atau theta, bisa disebut nanti theta. Nah, DOF-nya 1, kemudian rev motion-nya adalah sirkular. Sedang prismatic itu simbolnya adalah P, pair variabelnya adalah delta S, yaitu perubahan S, sedang untuk DOF-nya adalah 1, rev motion-nya adalah rectilinear. Sedang untuk screw itu simbolnya adalah S, di mana pair variabelnya itu 2, yaitu delta atau perubahan dari sudutnya delta theta atau delta S. Delta S itu nanti kalau dia berputar nanti dia akan naik atau turun. Itu DOF-nya 1, tapi DOF-nya tetap dianggap 1 walaupun di sini ada 2, pair variabelnya ada 2, tapi DOF-nya tetap dianggap 1. Karena jika untuk screw itu kalau berputar dia harus bergerak, dan kalau dia mau bergerak dia harus berputar. Motion-nya adalah helical. Untuk silinder itu simbolnya adalah C, yaitu pair variabelnya adalah delta theta, dan delta S yaitu motion-nya adalah cylindrical. Cylindrical itu dia ada bisa muter, dia bisa naik turun. Tapi dia ditulis dalam DOF-nya adalah 2 karena dia bisa berputar saja atau dia bisa bergerak naik turun saja linear. Tidak halnya dengan screw tadi yang hanya 1 DOF. Ya. Untuk spare itu simbolnya adalah G, pair variabelnya adalah delta theta, delta T0 dicoret ini, kemudian B dicoret, dan DOF-nya adalah 3 atau spherical. Untuk contohnya adalah di sini seperti sambungan pada spion motor. Ya. Kemudian untuk pair flat ini adalah simbolnya F, kemudian pair variabelnya adalah delta X, delta Y, dan delta theta. DOF-nya adalah 3, rev motion-nya adalah planar. Planar itu di mana dia bergerak arah X, bergerak arah Y, dan dia berputar dengan arah Z. Itu yang kita sebut dengan rev motion planar. Selanjutnya, untuk linear dan angular velocity, di mana ada 2, yaitu kita penjelasannya ada 2, di mana kita menjelaskan linearnya berhubungan dengan angularnya, di mana
V per R itu sama dengan angular. Kemudian R-nya adalah jari-jarinya ya. V-nya itu adalah kecepatan linear. V kecilnya itu kecepatan linear. Dan omega atau W atau omega atau W itu adalah kecepatan angular. Kalau V kecil adalah kecepatan linear, omega adalah kecepatan angular. Kecepatan angular juga bisa didefinisikan menjadi 2V per F. F-nya itu adalah frekuensinya. Frekuensinya itu adalah berapa jumlah revolution per second. Sedangkan untuk S atau juringnya atau arc length-nya ini, di mana theta itu sama dengan S dibagi dengan jari-jarinya. Di mana satu rotasi atau satu putaran penuh yaitu 360 derajat itu dituliskan dalam radian itu 2pi. Sehingga 2pi radian itu sama dengan 360. Untuk mengukur satu radiannya berapa derajat, sehingga 180 dibagi dengan pi. Karena dalam satu putaran itu ada 2pi, sehingga untuk 180 per pi itu menjadi 57,3 derajat. Sedang rumus bakunya untuk kecepatan linear dalam meter per second itu sama dengan omega dikalikan dengan R, jari-jarinya. Jadi P itu adalah omega dikalikan dengan R. Kalau mau dibalik omeganya dapatnya dari mana, berarti V dibagi dengan R. Seperti ada yang rumus dalam lingkaran yang pertama. Selanjutnya, untuk mengkonversikan dari RPM ke radian, RPM, rotation per menit, ini untuk mengonversikan misalnya 10 RPM ke radian itu jadi berapa gitu ya. RPM itu adalah rotation per menit. Kita beri pendefinisikan dulu, pendefinisian dulu. RPM itu adalah rotation per menit. Sedang radian itu adalah radian per second. Jadi kita konversikan menit ke second ya. Sedang 2pi radian itu sama dengan 360 atau satu rotasi. RPM itu sama dengan 2pi radian per 60 detik. Karena 1 menitnya adalah 60 detik. Jadi dalam 10 RPM itu sama dengan RPM dikalikan dengan pi dibagi 30. Kenapa dibagi 30? Karena kemudian 2pi dibagi 60. Jadi di sini coret 2-nya, di sini menjadi 30. Sehingga 10 dikalikan dengan pi dibagi 30 sama dengan 1,0472 radian per second. Itu adalah konversi dari RPM ke radian. Selanjutnya adalah dari radian ke RPM. Kalau dari radian RPM itu tinggal dikalikan saja 100 radian dengan 100 kali 30 per pi, sehingga 355 RPM. Itu untuk konversi dari radian ke RPM. Selanjutnya, contoh atau penjelasan transmission dan pair. Transmisi atau transmission dan pasangan yang pertama di sini adalah transmisi spool gear atau transmisi langsung ya. Ini gear kecil dihubungkan atau ditempelkan ke gear besar. Jadi spool gear yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu adalah belt pair. Kalau yang di sebelah kiri itu adalah spool gear, namanya pasangan itu. Yang sebelah kanan itu adalah belt pair. Selanjutnya untuk spool gear kita misalkan nih, di mana R-nya jari-jarinya itu adalah jari-jarinya itu untuk yang kecil itu adalah 5 cm, sedang untuk yang besar itu 10 cm. Di mana kecepatan linear di P1 dan di gear 1 dan gear 2 itu sama, dan itu 100 cm per detik. P1 adalah omega 1 dikalikan R1, P2 omega 2 dikalikan R2, sehingga omega 1 itu 100 dibagi 5 sama 20 radian per second. Sedang untuk omega 2 itu adalah 100 dibagi 10 sama dengan 10 radian per second.
Sehingga angular 1 dengan angular 2, kecepatan angular di gear 1 dengan kecepatan angular di gear 2 itu berbeda. Kecepatan angular di gear 1 itu lebih cepat daripada yang di gear 2. Akan tetapi arah kecepatan angular di masing-masing gear itu selalu berlawanan. Berlawanan. Untuk spur gear hanya 2 ini berlawanan. Nanti kalau gearnya ada 3, ada 4 dan seterusnya itu berbeda lagi penjelasannya. Untuk belt pair atau pasangan belt ini antara gear 1 dengan gear 2, misalnya ini 5 cm, 10 cm, kemudian B1 B2 1 cm ya. Ini juga sama. Kecepatan angular di gear 1 itu sama dengan 20 radian per second. Kecepatan angular di gear 2 adalah 10 radian per second. Dan kecepatan angular di antara kecepatan angular gear 1 dan gear 2 itu searah. Perbedaannya dengan spur gear, ini kecepatan angularnya berlawanan. Kalau di sini CW, di sini adalah CCW. Sedang untuk yang belt pair ini, kalau yang dikecil ini adalah CW, maka yang dibesar juga CW. Itu adalah untuk yang perbedaan untuk yang spur gear. Belt pair itu adalah hanya pada kecepatan angularnya, arah dari kecepatan angularnya. Tetapi untuk train transmission atau transmisi kereta api, nah itu misalnya ini ada di logonya itu, ini ada sebuah gambar roda kereta api ada 4, ini disambungkan dengan link, maka di mana sambungannya ini membuat dia menjadi serentak atau sama. Jika roda yang paling kiri ini bergerak, maka yang lain juga harus ikut bergerak dengan kecepatan sama, dengan arah angular yang sama. Sehingga keempatnya bisa menjadi serentak dan seirama. Itu kan karena adalah transmisi dari kereta api. Sedang untuk berikutnya, yaitu pada kinematik signaling. Kita sebutkan kinematik signaling, dimana kalau signaling dia hanya mempunyai satu link yang terhubung dengan ground. Dari hanya signaling itu kita memberi penjelasan bahwa jika link tersebut diputar dengan arah CW dengan besaran omega, dan link tersebut mempunyai panjang R, maka V-nya seperti perumusan yang bagus sebelumnya, bahwa V linear yang ada di ujung dari link itu adalah omega dikalikan dengan R. Selanjutnya, pada penjelasan berikutnya tentang degree of freedom, yaitu derajat kebebasan, di mana DOF sama dengan 3 kali N kurang 1 dikurang 2L dikurang H, di mana N jumlah link, L jumlah lower pair, H adalah jumlah higher pair. Seperti contoh di bawah ini, yaitu pada mekanisme door atau mekanisme jendela, di mana daun jendela tersebut terhubung dengan bagian slider yang pada link 3. Link 3 ini adalah yang bagian yang slider. Ini dihubungkan dengan daun jendela dengan link 2. Kita akan menghitung berapa jumlah DOF-nya, di mana N sama dengan 4. N-nya 4 dari mana? Ini 4. 1 adalah daun jendelanya. Yang 2 adalah link yang menghubungkan antara engsel yang ada di jendela dengan engsel yang ada di link 3. Selanjutnya itu diberi notasi nomor 2 atau link 2. Kemudian selanjutnya link 3 adalah bagian yang bersliding, yaitu pada pasangan D dan pada pasangan E, yaitu yang bersliding. Sehingga jumlah linknya ada 4, yaitu 1 daun jendela, 2 link yang menghubungkan ke bagian 3, kemudian 3 sendiri yang bersliding, dan 4 adalah ground. Ground itu tetap
atau tidak bergerak. Kemudian antara jumlah lower pair-nya itu adalah 4, A, B, C, dan D. A itu adalah engsel dapat daun jendelanya itu kepada ground. Kemudian B itu adalah antara ada di link 2 di ujung sana dan di ujung sananya, di B dan C. Dan selanjutnya yang bagian terakhir adalah D, yang bagian sliding, yaitu bisa ditulis salah satu saja, D atau E. Karena ini sama, D dengan E sama. Ya, di sini cuma ditulis satu, yaitu A, B, C, D. Jadi lower pair-nya ada 4. Jadi N-nya 4, L-nya adalah 4. Sedang untuk higher pair adalah 0. Maka DOF-nya dihitung 3 kali 4 kurang 1, dikurang 2 kali 4, dikurang 1 kali 0. Sehingga ini 3 kali 3 kurang 1, 3 kali 3, 9, 9 dikurang 2 kali 4, 8, kurang 0. Sehingga ini 9 kurang 1 adalah 9 kurang 8 adalah 1. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita gambarkan adalah bagian untuk mekanisme sliding ya, mekanisme yang menghandle pintunya saat jendela. Dimana jika pintunya dibuka, maka link 2 dan link 3-nya akan bergerak. Jika link 2, link 3 bergerak, maka pintu harus bergerak. Demikian pengantar dari ilmu kinematika dan dinamika. Jika ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.